Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Nados Zu berdiri tegak, dengan satu tangan di belakang punggungnya dan tangan lainnya menunjuk dengan tajam, meniru kebiasaan Negam Wei. Ezobi Yang. Tak disangka orang bodoh sepertimu lahir. Kamu jelas-jelas bisa membunuh Aron Xiao, mengapa melibatkan pecinta puisi? Ezobi yang berlutut di tanah, Aron Xiao itu licik dan posisi pecinta puisi itu tinggi. Dengan menggunakan pecinta puisi, pertama, peluang menangnya tinggi dan kedua, juga bisa memprovokasi hubungan pecinta puisi dengan orang itu. Secara pribadi, sekelompok orang ini menyebut Kaisar sebagai orang itu tanpa rasa hormat. Pengurus rumah tangga keluarga Wei meletakkan tangannya, dia menggelengkan kepalanya dan membisikkan sesuatu di telinga Ezobi Yang dan wajah Ezobi Yang langsung menjadi pucat. Pejabat Yang, lain kali jangan bertindak tanpa instruksi Negam Wei, jangan sampai kamu ditertawakan. Baik. Tolong lapor kembali ke Negam Wei, kami akan berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan kami. Negam Wei mengatakan bahwa pejabat Yang harus berusaha memenangkan hati sang putri. Setelah ujian istana, akan dilakukan pemilihan suami untuk Putri Tong. Jika orang dari pihak kita bisa menikah dengan sang putri, kita pasti bisa melangkah lebih jauh dan kita bisa bergabung dengan wilayah barat. Baik, terima kasih atas bimbingan Negam Wei. Pejabat Yang jangan khawatir, Aron Xiao tidak akan selamat sampai ujian istana dan sarjana nomor 1 pasti akan menjadi milik kita. Pecinta pedang dan pecinta puisi sedang bertarung, satu-satunya yang menderita adalah Aron Xiao. Baik. Tuan juga memberi pesan kepada hamba untuk disampaikan, yaitu kalian jangan lagi menggunakan trik rendahan seperti itu. Aku juga sudah melihat puisi yang kalian sebar, itu tidak selevel dengan Aron Xiao. Meskipun pecinta puisi orang yang brutal, tapi dia juga tidak akan percaya bahwa ini adalah puisi yang ditulis oleh Aron Xiao. Trik rendahan. Tidak selevel dengan Aron Xiao. Muka Ezobi yang memerah, puisi ini ditulis olehnya sendiri. Itu masih merupakan puisi bagus di bagian bawah kotak. Di luar dugaan, Negam Wei mengatakan bahwa dirinya belum mencapai level peringkat pertama. Dia tidak terima, tapi dia tidak berani berkata banyak dan berkata dengan marah, ini semua salahku karena orang-orang di bawahku tidak pandai belajar. Menulis puisi masam seperti itu telah memotori mata Tuan. Aku akan mengajari anak buahku lebih baik lagi dan mencoba untuk memenangkan hati Putri Tong. Baik, aku akan menyampaikan apa yang dikatakan pejabat Yang, aku pamit. Ezobi yang buru-buru menghadiahi pengurus rumah tangga itu dengan ratusan tael, pengurus rumah tangga menimbangnya secara diam-diam, memberi hormat dengan gembira, lalu menjentikan lengan bajunya dan pergi dengan gembira. Ezobi yang bermandikan keringat dingin, tak disangka Negam Wei tahu segalanya tentang dirinya dan datang ke sini untuk menghentikan tindakannya. Dia bahkan tidak menyangka 3 pecinta sudah lama menjadi sekutu Negam Wei. Mengerikan. Negam Wei bahkan berhasil menaklukkan 3 pecinta. Ezobi yang merasa malu dan takut, dia mempermalukan dirinya sendiri di depan Negam Wei hari ini dan dia harus menebusnya. Putri Tong sedang mencari suami, ini kesempatan bagus. Ujian kekaisaran tentu saja sangat penting, namun urusan Aron Xiao tidak sepenting urusan Putri Tong, bukan? Karena Negam Wei berkata bahwa tidak perlu mengkhawatirkan Aron Xiao, maka Ezobi yang sepenuhnya melupakan Aron Xiao dan mulai mengurusi masalah Putri Tong. Sarjana nomor 1 kemungkinan besar akan memenangkan hati sang putri dan sang putri menjadi pasangan serasi sarjana berbakat. Setelah ujian istana, berita pemilihan menantu Putri Tong akan dipublikasikan secara luas. Kaisar sangat mementingkan dirinya dan pasti akan membuat acara yang besar untuk menangani masalah ini. Sekarang semua orang diam-diam bersiap, tetapi mereka takut orang lain akan memimpin. Putri Tong berasal dari wilayah barat dan berstatus bangsawan, kini ia ingin memilih suami di dinasti Naemu yang artinya dinasti Naemu dan wilayah barat akan saling berhubungan. Hal seperti ini baru terjadi pertama kali di dinasti Naemu. Putri Tong sangat misterius, kecuali para pejabat tinggi, hanya sedikit orang yang mengetahui bahwa sang putri adalah bagian dari Aula Neom. Putri Tong cantik dan berbakat. Kaisar mengangkatnya sebagai guru para pangeran. Terlihat bahwa dia kaya akan ilmu, berpengetahuan dan berakal sehat, tidak diragukan lagi adalah calon istri terbaik. Berita tentang pilihan suami sang putri bocor secara diam-diam. Para putra bangsawan dan putra dari keluarga berdedikasi sangat gembira. Sedangkan Aron Xiao, tidak peduli sama sekali. Yang terpenting bagi mereka saat ini adalah memenangkan hati sang putri dan menjadi pangeran pertama wilayah barat dinasti Naemu. Orang yang sekarat secara alami tidak penting dibandingkan dengan masa depan cerah di masa depan. Kecuali masyarakat awam yang masih membicarakan tentang Aron Xiao merupakan bintang kecerdasan yang datang ke bumi setiap hari, perhatian anak-anak keluarga bangsawan tertuju pada pernikahan tersebut. Anak-anak keluarga bangsawan yang belum menikah semuanya percaya bahwa jika mereka ingin memiliki latar belakang keluarga yang baik, berkuasa, dan berpenampilan menarik, posisi pangeran akan menjadi milik mereka. Anak-anak yang sudah menikah dari keluarga bangsawan memukuli dada mereka dan menyesali pernikahan mereka terlalu dini.
Wanita paling mulia di dinasti Naemu, selain putri kerajaan, menikahi putri wilayah barat jauh lebih bergengsi daripada menikahi putri dari keluarga bangsawan atau keluarga jenderal manapun. Apalagi dengan menjadi pangeran berarti menjadi saudara kaisar atau saudara kaisar wilayah barat. Bagaimana status dan kedudukan itu disamakan dengan menikahi putri dari keluarga bangsawan. Tak terkecuali keluarga Qin, mereka sangat gembira ketika mendengar Putri Tong sedang mencari menantu. Meski kaisar selalu menolak mengizinkan pernikahan antara keluarga jenderal dan wilayah barat, kali ini Putri Tong memilih menantu dari keluarga bangsawan dinasti Naemu, terlepas dari latar belakang keluarga dan kekuatan. Siapapun yang lulus ujian istana akan mendapatkan kesempatan. Malek Qin berusia di atas 20 tahun. Karena terobsesi mengikuti ujian peserta ujian negara dan menjadi pejabat di pengadilan, pernikahannya pun tertunda. Pada zaman kuno, dia dianggap sebagai pemuda yang kediaman keluarga Qin sangat prihatin dengan perekrutan menantu laki-laki sang putri. Malek menggunakan berbagai koneksi di pagi hari hanya untuk mengetahui preferensi putri wilayah barat. Tanpa diduga, Putri Tong begitu misterius dan keluarga Qin sudah menggunakan koneksi mereka di istana untuk mendapatkan informasi, tetapi tidak mendapatkan apapun. Dalam hal ini hanya ada satu kemungkinan, yaitu kaisar melakukannya dengan sengaja, atau Putri Tong sengaja tidak menonjolkan diri. Malek Qin mau tidak mau pergi ke Aula Neom atas desakan Nyonya Besar Qin. Orang-orang yang juga terkait dengan Malek Qin telah lama diam-diam berkeliaran di Aula Neom, hanya untuk berkesempatan bertemu dengan Putri Tong. Kediaman keluarga Qin adalah anggota keluarga jenderal, bagaimana mungkin dia memiliki sifat yang sama seperti orang-orang ini. Putri Tong berpendidikan tinggi dan pasti membenci orang-orang yang tidak baik. Malek Qin berpikir lama bahwa jika dia ingin memenangkan hati sang putri, dia mungkin harus mencari cara lain. Terlepas dari bujukan keluarga, Malek Qin mengangkat lengan bajunya dan pergi. Sejak Aron Xiao mengadakan perjamuan di ujian negara terakhir, hubungan antara kediaman keluarga Qin dan Aron Xiao telah mencapai titik beku, membuat Malek Qin merasa aneh di masa lalu. Nenek dan adiknya akan mengatakan sesuatu tentang Aron Xiao dari waktu ke waktu. Akhir-akhir ini, suasananya sangat sepi. Nama Aron Xiao sepertinya telah menghilang dari kediaman keluarga Qin. Nyonya Besar Qin tidak mengizinkan siapapun bergosip, jadi ketika Aron Xiao mempermalukan Hira Qin, Malek Qin, sebagai kakak laki-laki tertua, tidak tahu. Apakah kamu tahu apa yang terjadi? Dalam perjalanan pulang, Malek Qin sedang memikirkan sang putri dan Aron Xiao. Bukan karena dia memperhatikan Aron Xiao, tapi karena Aron Xiao sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini, tiba-tiba akan membingungkan jika tidak ada kabar. Pelayan itu mengikuti petunjuk Nyonya Besar dan melihat sekeliling, pangeran tertua, menantu telah memprovokasi orang yang tidak boleh diprovokasi. Nyonya Besar berkata, kita jangan berhubungan lagi dengan menantu, biarkan menantu mati dengan sendirinya. Dari kata-kata ini terdengar Nyonya Besar Qin mengira orang itu tidak mungkin hidup. Siapa yang dia provokasi? Malek Qin bingung, apakah kediaman keluarga Qin harus takut pada siapapun? Pecinta puisi. Pelayan itu menjawab dengan suara pelan dan berhasil membuat Malek Qin terkejut. Malek Qin terkejut dan meninggalkan urusan sang putri dan bergegas pulang. Angin di akhir musim gugur di kota Amura sangat dingin dan semakin jauh kamu pergi ke utara, pemandangannya akan semakin suram. Lambat laun pepohonan menghilang dan jumlah kuburan bertambah. Beberapa kilometer di depan, tidak ada pohon atau kuburan, hanya sepotong pasir kuning. Lingkungan hidup para budak Kunlun sangat keras dan Aron Xiao mengetahuinya sebelum dia tiba. Sepanjang perjalanan, Ken Bai melaporkan berita terkini dari opini publik di kota Amura kepada Aron Xiao, di mana berhubungan dengan sang putri dan Hira Qin. Salah satunya adalah sang putri memilih suami dan yang lainnya adalah masalah Hira Qin yang menunjukkan kakinya. Aron Xiao tidak peduli, aku juga tahu tentang putri yang memilih suami. Sang putri baru berusia 7 atau 8 tahun, terlalu muda. Tidak bagus. Pedagang kuda di belakang diam-diam mengejek. Masih ada orang yang meremehkan putri bangsawan. Meskipun orang di depannya ini kaya, dia penuh keangkuhan dan kecemerlangan, bahkan sang putri juga diremehkannya, seberapa hebatnya dia. Seekor katak bahkan tidak bisa makan daging angsa, tapi berani menghina rasa daging angsa. Namun, tidak buruk juga dengan kamu menindas Hira Qin. Aron Xiao tersenyum penuh kemenangan. Keluarga Qin menutupi skandal hari itu tersebar dan wajar saja para pelayan itu tidak berani mengatakannya, namun Aron Xiao berani. Benar sekali, Aron Xiao lah yang secara pribadi menyebarkan fakta bahwa kaki Hira Qin terlihat di depan umum. Biarkan Hira Qin merasakan perasaan dibicarakan oleh ribuan orang. Dengan menyinggung keluarga Xiao, apakah cukup hanya dengan mengaku salah? Bisakah harga diri Hira Qin ditukar dengan rasa sakit fisik di tubuh nyonya keluarga Xiao? Bagi Aron Xiao, harga diri seorang nona muda tidak ada artinya. Jika dia menyakiti ibunya, maka dia harus menghancurkan reputasinya. Keluarga Qin tidak pernah membayangkan bahwa ketika Aron Xiao keluar, dia akan berbicara tentang adegan menghukum istrinya saat dia mabuk di jalan. Hal yang paling banyak di kota Amura adalah tukang gosip. Para tukang gosip tercengang karena tak menyangka begitu banyak orang yang bisa melihat kaki nona Qin. Mereka semua menyesal karena tidak semua orang bisa melihat kaki nona muda. Mereka menyesal tidak menyelinap ke rumah keluarga Qin, agar mereka bisa memanjakan mata mereka. Lebih banyak orang merasa Aron Xiao tidak menjaga nama baik keluarga.
Seorang pria yang mengandalkan istri, berani mempermalukan Nona Qin yang bermartabat seperti ini tanpa mempedulikan etiket. Banyak pria menggelengkan kepala. Bahkan jika Nona Qin menyakiti Nyonya Xiao, lebih baik Aron Xiao menahannya, tetapi Aron Xiao tidak menahannya. Tanpa kediaman keluarga Qin yang dapat diandalkan, sepertinya tidak ada jalan keluar untuknya. Ketika Aron Xiao, secara tidak sengaja, membocorkan kabar tersebut, Ken Bai sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, Nona Qin adalah istri sang tuan, di mana banyak keturunan keluarga bangsawan yang ingin menikahi putri dari keluarga jenderal ini, tapi hanya majikannya yang tidak menunjukkan kepedulian apapun. Aron Xiao adalah orang modern, status Putri Hira sebagai putri seorang jenderal tidak berguna baginya. Semua orang mengatakan bahwa Aron Xiao beruntung, tetapi dalam hati Aron Xiao, jelas Hira Qin yang beruntung karena dirinya memiliki masa depan yang menjanjikan. Apa yang bisa diberikan oleh Hira Qin, seorang wanita kepadanya? Hira Qin hanya memiliki wajah dan sosok yang menarik, namun akan selalu ada wanita muda dan cantik di dunia ini. Ketika dia menua, Hira Qin sudah tidak ada artinya lagi. Saat itu, Aron Xiao yang sudah terkenal akan mendapatkan apapun yang diinginkannya dan dengan status Hira Qin sebagai putri seorang keluarga jenderal, apa yang bisa dia lakukan? Hal-hal memalukan tentang Hira Qin sudah menyebar di seluruh kota Amura dan keluarga Qin akan segera mengetahuinya. Aron Xiao sangat menantikannya ketika dia berpikir bahwa mereka akan sangat marah sehingga mereka berharap bisa mati untuk menyelamatkan reputasi mereka. Dirinya harap para wanita ini belajar menahan diri, jika tidak, dia akan menjadi lebih kasar. Di depan adalah An Abis, pedagang kuda itu menunjuk ke depan, "Tuan, aku hanya bisa mengantar sampai di sini." "Baik, kembalilah." Aron Xiao mengeluarkan uang kertas dan pedagang kuda mengambilnya dengan kedua tangannya dengan penuh semangat, "Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Lain kali jika kamu ingin membeli kuda, kamu bisa datang dan mencari aku." Aron Xiao bisa melihat penghinaan yang diam-diam ditunjukkan oleh pedagang itu di sepanjang jalan. Wajar jika seorang pebisnis menyembunyikan penghinaannya, dia tidak mempedulikannya dan tidak perlu membicarakan bisnis masa depan. Dia dengan tenang berkata, "Pergilah." "Baik, baik. Biasanya aku menjual kuda di sana. Tuan harus datang lagi lain kali. Aku akan memberikan kuda terbaikku." Aron Xiao melihat dengan ketidakpeduliannya dan pedagang kuda yang bersemangat itu tidak menyadarinya sama sekali. Dia melihat uang kertas itu lagi dan lagi. Uang kertas ini asli dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang seperti itu. Orang yang murah hati. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, pedagang kuda itu pergi. Kuda dan angin kencang menimbulkan debu yang menutupi langit. Sepertinya ada sosok lain di dalam debu tersebut. Matahari bersinar di langit dan Ken Bai menyipitkan matanya, "Tuan, sepertinya ada orang lain yang datang." Dia sudah mengikuti sepanjang jalan, "Ayo kita masuk dulu." Aron Xiao menggelengkan kepalanya, pria ini hanyalah orang bodoh di gang, entah kenapa, dia terus mengikuti sepanjang jalan. Dia baru menjadi peringkat pertama selama beberapa hari dan seseorang datang untuk membunuhnya. Mengapa orang-orang zaman dahulu begitu tidak bisa menerima kekalahan? Aron Xiao tidak menganggap serius pecinta pedang dan langsung masuk ke jurang yang gelap. Di awal desa, terdapat kantor di tanah terpencil, tempat tentara ditempatkan sepanjang tahun untuk menjaga para budak Kunlun. Meskipun dikatakan sebagai An Abis, tapi sebenarnya itu hanyalah desa biasa. Hanya saja letak desanya yang terpencil dan tanahnya tertutup pasir kuning dan tidak ada satu helai rumput pun yang tumbuh. Di An Abis, laki-laki mencari nafkah dengan berkelahi dan membunuh, baik sebagai pengawal maupun masuk ke dunia hitam. Tua, lemah, perempuan dan anak-anak semuanya dihidupi oleh laki-laki. Karena tidak ada pertanian, jika tidak mendapat makanan dari luar, mereka akan kelaparan. Mereka berkerumun agar tetap hangat dan siapapun yang punya makanan akan saling berbagi. Sangat sedikit orang yang datang ke An Abis dan jika ada yang datang, itu pasti pejabat. Begitu anak seorang budak Kunlun lahir, seseorang dari pemerintah akan datang untuk mencap bayi tersebut. Meski terpencil, namun tetap dikelola oleh pejabat. Yang disebut pengelolaannya juga sangat sederhana, yaitu mencap dan mendaftarkan anak-anak baru lahir menjadi budak. Beberapa budak Kunlun ingin anaknya menjadi warga sipil biasa, diam-diam ingin menyembunyikan mereka setelah melahirkan. Ketika ketahuan, orang tua dan anak tersebut akan dipukuli hingga tewas. Oleh karena itu, tidak ada budak Kunlun yang berhasil, sehingga generasi budak Kunlun harus hidup dengan cap di belakang leher mereka, bergantung pada orang lain. Kemunculan Aron Xiao membuat kaget para perwira dan prajurit yang menjaga tempat tersebut. Kedatangannya sangat terkesan, di mana dia menunggangi seekor kuda dengan aura yang menakjubkan. Ken Bai. Para perwira dan tentara mengenali Ken Bai. Sebelumnya Ken Bai tidak dikenal di An Abis, namun kemudian dia menjadi pengawal yang menjanjikan dan menjadi terkenal di An Abis. Orang yang berdiri di sampingnya pasti adalah Tuan Ken Bai, menantu dari kediaman keluarga Qin, Aron Xiao. Bahkan orang biasa juga akan membenci An Abis, tapi mengapa murid lulusan ujian pemerintahan datang ke tempat seperti ini? Setelah seorang budak Kunlun menjadi pengawal, dia tidak pernah kembali ke An Abis. Ketika seorang budak menjadi manusia, siapa yang rela kembali ke kandang seperti dulu? Namun Ken Bai kembali dan membawa tuannya. Mereka salah paham, bukannya Ken Bai yang ingin kembali, justru Aron Xiao yang datang bersama Ken Bai.
Kelompok perwira dan prajurit ini jelas-jelas panik, patuh dan tertutup, seolah-olah sedang menutupi sesuatu. Aaron Xiao melihat ke dalam dan mereka memblokirnya. Tuan Aaron, apa urusanmu di sini? Mencari teman untuk Ken Bai. Aaron Xiao acuh tak acuh dan melihat ke belakang mereka lagi, dia mendengar tangisan samar. Teman. Para perwira dan tentara tentu saja tercengang, mereka tidak habis pikir seorang seperti Aaron Xiao mencari teman untuk seorang budak. Budak Kunlun di Dark Abyss berada di bawah kekuasaan dinasti Naemu, mereka seperti ikan di atas talenan, menunggu untuk disembelih oleh orang lain. Terlepas dari kenyataan bahwa budak laki-laki Kunlun adalah pejuang alami, kekuatan mereka tidak berguna dalam kehidupan sehari-hari, mereka tidak dapat mengambil tindakan ketika berselisih dengan orang biasa. Identitas seorang budak Kunlun membuat mereka tidak dapat mengangkat kepala. Mereka hanya bisa menjadi bandit, membunuh orang dan menjilat darah untuk mencari nafkah. Bahkan dengan status mereka, budak perempuan Kunlun bahkan lebih buruk lagi. Jika mereka ingin bekerja sebagai budak di keluarga kaya, tidak ada yang menginginkan mereka. Budak perempuan Kunlun adalah yang terendah dari yang rendahan dan hanya dapat dihidupi oleh budak laki-laki Kunlun. Tuhan itu adil. Walaupun berstatus rendah, mereka semua berpenampilan menarik, berpenampilan cantik dan memiliki daya tarik yang unik. Yang lebih keterlaluan lagi di Dark Abyss adalah budak wanita cantik akan menjadi sasaran para perwira dan tentara untuk melampiaskan nafsu birahi mereka. Di Abyss, kapanpun para perwira dan prajurit penjaga menginginkannya, mereka akan memilih seorang budak wanita untuk melakukannya. Budak Kunlun tidak mempunyai kesempatan untuk menolak, tidak peduli apakah perwira dan tentara ingin memukul, membunuh atau memarahi mereka, atau menginginkan tubuh mereka, budak Kunlun hanya dapat menerima. Abyss adalah jurang maut yang tidak bisa dihindari oleh para budak Kunlun. Mereka lahir di sini, tinggal di sini dan mati di sini. Meskipun budak Kunlun dapat dengan bebas masuk dan keluar dari Abyss, tapi seluruh lingkungan dinasti Naemu sangat mendiskriminasi mereka. Orang-orang di luar seperti harimau raksasa dengan cakar. Orang biasa dapat mencabik-cabik mereka, jadi mereka bukannya tidak mau melarikan diri dari Abyss, tapi tidak ada tempat untuk melarikan diri. Belenggu yang tak kasat mata lebih mematikan dibandingkan belenggu yang berwujud. Namun, budak Kunlun adalah orang-orang yang tidak punya apa-apa. Jika para perwira dan tentara membuat mereka marah, mereka akan menyiksa dan membunuh mereka. Para perwira dan prajurit tidak bodoh, mereka secara khusus memetik kesemek yang lembut. Seiring berjalannya waktu, Abyss pun membentuk hierarkinya sendiri. Pengawal adalah tingkat pertama, bandit adalah tingkat kedua, budak laki-laki yang kuat adalah tingkat ketiga dan perempuan serta anak-anak adalah tingkat paling bawah. Para perwira dan tentara hanya berani menindas perempuan dan anak-anak, membiarkan perempuan dan anak-anak bekerja untuk mereka. Pada saat-saat kritis, para budak perempuan yang cantik dan muda masih sering menjadi teman di tempat tidur mereka. Mereka bisa mendapatkan siapapun yang mereka inginkan, tapi mereka hanya berani melakukannya secara diam-diam. Menurut hukum dinasti Naemu, budak Kunlun tidak diperbolehkan menikah dengan orang luar dan merupakan pelanggaran hukum bagi perwira dan tentara untuk secara paksa menikmati budak perempuan. Apalagi jika melahirkan anak, itu lebih berdosa. Oleh karena itu, jika seorang budak perempuan hamil, petugas dan tentara akan membunuh ibu dan anak tersebut bersama-sama dan menghancurkan bukti kejahatan tersebut. Orang-orang ini memiliki bakat yang mudah dibentuk. Laki-laki terlahir sebagai pejuang dan para wanita berparas cantik. Pengadilan sebenarnya memperlakukan kelompok orang ini sebagai budak seperti babi dan anjing membuat Aaron Xiao sangat patah hati. Dia ingin memanfaatkan kelompok orang ini. Dia dan budak Kunlun yang tidak berdaya, tidak diragukan lagi adalah mitra terbaik. Ketika Aaron Xiao datang hari ini, kebetulan bersamaan dengan waktu para perwira dan prajurit sedang bersenang-senang. Penjaga di Abyss sangat lemah, kecuali 4 perwira dan tentara di pintu yang melihat ke pintu masuk desa, yang lain bersenang-senang di dalam. Mereka semua tertawa di atas penderitaan orang lain. Para wanita itu menangis dan memohon agar dilepaskan. Mendengar suara itu, gadis itu masih sangat muda, mungkin usianya tidak lebih dari 10 tahun. Ken Bai diam-diam mengepalkan tinjunya, persendiannya retak, dan aura pembunuhnya meningkat. Para perwira dan tentara memandang Aaron Xiao dengan sangat gugup. Meskipun Aaron Xiao sekarang hanya peringkat pertama, tanpa jabatan apapun, namun reputasi dia dan Ken Bai akan membunuh orang, diam-diam para perwira dan tentara sudah lama mendengarnya. Yang penting, jika kejadian ini sampai ke pemerintahan, baik mereka maupun atasannya tidak akan berakhir baik. Tuan Aaron, apakah Anda juga ingin mencobanya? Para perwira dan tentara sangat ingin menyenangkan hatinya, untuk mencegahnya melapor, cara terbaik adalah dengan menyeretnya ke dalam air. Budak wanita ini jauh lebih cantik dari wanita di luar. Berapa banyak pria yang bisa menahan godaan seperti itu? Aaron Xiao terlihat dingin. Seorang gadis berumur 10 tahun sama besarnya dengan Ilona Xiao, bagaimana orang-orang ini bisa tega melakukannya? Dengan tatapan dingin di matanya, dengan cepat mengeluarkan pedang terserah dari tangan Ken Bai dan langsung menikamnya. Sebuah pedang menembus tenggorokan. Perwira dan prajurit itu bahkan tidak sempat berkedip dan langsung jatuh ke tanah. 3 lainnya menjadi pucat karena ketakutan, orang yang membunuhnya ternyata adalah Aaron Xiao. Tuan Aaron, kami adalah anggota Istana Kekaisaran. Apa alasanmu membunuh kami begitu kamu datang? Seorang perwira dan prajurit gemetar dengan berani meminta penjelasan.
Alasanku. Aaron Xiao berbicara dengan dingin dan menyerahkan selembar kain. Ken Bai menutup matanya dengan kain putih dan bergegas masuk ke dalam rumah. Teriakan panik para pria terdengar di dalam. Mereka sibuk mengangkat celana dan mencari pedangnya. Pedang. Di mana pedangku? Cepat, cepat, cepat. Seberapa cepat Ken Bai dan semua kemarahan yang tersembunyi berubah menjadi energi pedang sedingin es. Darah berceceran di dalam ruangan, tumpah di jendela dan lantai. Kamu membantai perwira dan prajurit kekaisaran. Ini adalah kejahatan yang sangat serius. Seorang perwira dan prajurit begitu panik hingga dia tidak bisa berkata-kata. Dia mengeluarkan pedangnya dan mengarahkannya ke Aaron Xiao, tangannya gemetar. Dia tidak berani membunuh Aaron Xiao, dia hanya berani mengancamnya. Dia melirik temannya dan memberitahu atasannya. Kaki pria lainnya gemetar. Dia bergerak dengan tenang, mengira Aaron Xiao akan menangkapnya, jadi dia bergerak dengan sangat hati-hati. Perwira dan tentara lainnya menarik perhatian Aaron Xiao, atasan kami adalah orang-orang yang tidak boleh kamu provokasi. Tuan Aaron, kamu belum memasuki karir resmi, tapi kamu sudah begitu kurang ajar. Sambil mengancam Aaron Xiao, dia memberi isyarat kepada teman-temannya untuk berhenti mengoceh dan segera melaporkannya. Prajurit itu mengertakkan gigi, merentangkan kakinya, menaiki kudanya berlari menjauh. Berhati-hatilah, jangan terburu-buru, aku akan menunggu di sini. Aaron Xiao tersenyum santai, tidak ada keraguan sedikit pun di wajahnya. Senyumannya membuat rambut para prajurit berdiri tegak. Cuaca hari ini sangat bagus. Aaron Xiao menatap langit dan menarik napas dalam-dalam. Langit tinggi dan cuacanya cerah. Ini waktu yang tepat untuk membunuh orang. Para prajurit kaget, kenapa peringkat pertama tahun ini begitu gila? Apakah karena dia adalah menantu kediaman keluarga Qin? Ketika atasan mereka datang, gelar menantu kediaman keluarga Qin tidak akan berfungsi. Ini dianggap sebagai masalah militer, dengan hukum dan tingkatan yang lebih ketat. Di dalam ruangan, terdengar ratapan para prajurit yang ketakutan. Prajurit yang di luar gemetar ketika mendengarnya, tetapi mereka tidak berani masuk. Ken Bai membutuhkan 11 detik untuk menghadapi para prajurit itu. Ken Bai membutuhkan 3 detik untuk membunuh masing-masing perwira dan prajurit tersebut. Bukan karena orang-orang di An Abyss tidak memiliki kemampuan untuk melawan, tetapi mereka tidak punya niatan lagi untuk melawan setelah ditindas dalam waktu yang lama. Jika seseorang menggunakan kekerasan, bagaimana para perwira dan prajurit ini dapat menahannya? Hanya saja para perwira dan prajurit hanya menargetkan orang tua lemah, perempuan dan anak-anak, mereka yang berbadan sehat tak punya pilihan selain menutup mata agar tidak menyinggung perasaan petugas. Ken Bai adalah orang pertama yang memasuki kamp. Dia tahu bahwa dengan status tuannya, membunuh perwira dan tentara akan membuat dirinya terkena masalah. Tapi Ken Bai sangat marah sehingga dia tidak terlalu peduli. Dalam waktu singkat, ke-6 perwira dan prajurit itu tewas dan mereka bahkan tidak sempat mengenakan pakaian sebelum meninggal. Gadis-gadis kecil itu terisak-isak. Ken Bai selalu tanpa ekspresi. Dia ditutup matanya dan tidak bisa melihat wajah menangis gadis-gadis kecil itu, tetapi dia tetap sangat patah hati. Kalian berpakaianlah dan keluar, kakak. Salah satu gadis kecil menangis sangat sedih dan berteriak, kakak. Meli. Ken Bai bergidik, tubuhnya serasa kosong dalam sekejap, darahnya pun seperti mendidih. Meli Wei menangis, kakak, kenapa kamu baru kembali sekarang? Meli mengira kamu tidak akan pernah kembali lagi. Ini adik Ken Bai, baru berusia 9 tahun. Ken Bai mengepalkan tangannya dan merendahkan suaranya sebanyak mungkin untuk mencegah adiknya tidak mendengar amarahnya, berpakaianlah, lalu baru keluar. Lia, suara Meli Wei serak dan hati Ken Bai hancur. Kemarahan meledak dari dalam hati, seperti api yang disirami minyak, seakan-akan bisa keluar mencoba membakar semua yang ada di depan mereka. Ken Bai, memberi laporan. Ken Bai kembali ke depan Aaron Xiao dan dia tanpa fluktuasi sedikit pun seperti ketika membunuh Patrick Sen. Pada saat ini, matanya sangat dingin, air matanya tanpa sengaja mengalir dalam cahaya dingin. Dari 10 perwira dan tentara, 7 tewas, 1 melarikan diri, dan 2 masih hidup. Kedua yang hidup memandang Ken Bai dengan gemetar. Setelah Ken Bai menjadi pengawal, mengapa dia begitu berbeda dari sebelumnya? Mereka mendengar bahwa Ken Bai membunuh Patrick Sen dengan rapi dan cepat. Mereka mengira itu hanya rumor yang berlebihan. Harus diketahui bahwa keluarga Ken Bai adalah keluarga yang paling mudah ditindas. Ken Bai adalah anak yang berbakti, dia hanya memiliki ibu dan adik perempuan di keluarganya. Dengar-dengar ayah Ken Bai bukanlah seorang budak Kunlun. Ken Bai tidak pernah membalas ketika dia dipukul atau dimarahi, dia memiliki temperamen yang lembut dan selalu baik kepada orang lain. Para perwira dan prajurit sangat mengenal Ken Bai. Ini pertama kalinya Ken Bai kembali setelah menjadi pengawal. Biasanya dia akan mengirim orang untuk membawakan makanan dan pakaian kembali untuk ibu, adik perempuannya dan budak Kunlun lainnya. Kemampuan Ken Bai untuk berubah dalam waktu sesingkat itu pasti karena tuannya. Aaron Xiao mengangguk lembut kepada Ken Bai, kamu sudah bekerja keras. Saat dia berbicara dengan Ken Bai, dia sama sekali tidak terlihat seperti orang sombong. Ken Bai hanya mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para perwira dan prajurit tercengang. Jika itu adalah tuan lain, mereka pasti akan menamparnya. Tapi Aaron Xiao tidak hanya tidak marah,
tapi juga sangat prihatin, seperti mendengar Aron Xiao berbicara dengan sanak saudaranya. Ada 6 gadis kecil berdiri di depan pintu kamar. Mereka sudah berpakaian, semuanya mengenakan linen kasar. Mereka hanyalah gadis kecil seperti yang diharapkan dan ekspresi mereka sangat menyedihkan. Mereka memiliki paras yang cantik, jika mereka dilahirkan dalam keluarga biasa, mereka akan menjadi anak kesayangan. Jika dia dilahirkan dalam keluarga bangsawan, dia akan menjadi nona muda yang mulia dan cantik. Salah satu gadis kecil bergerak maju dengan takut-takut. Dia ingin mendekati Ken Bai, tapi dia melirik ke arah Aron Xiao, kemudian berdiri di sana dengan takut-takut. Gadis kecil ini seumuran dengan Ilona Xiao. Aron Xiao menunjuk padanya, apakah dia adikmu? Ken Bai dengan erat menggenggam sarung pedang terserahnya, urat nadinya menonjol, dadanya bergemuruh keras, ribuan kata berubah menjadi desahan yang sangat kusut, dia mengertakkan gigi, Lia. Namun dalam sekejap, wajah Aron Xiao seketika berubah. Jika Aron Xiao tadi memiliki wajah manusia yang sangat tenang, kini wajahnya memerah dan ekspresi apapun telah hilang. Pria jangkung itu menundukkan kepalanya. Para perwira dan prajurit yang setengah kepala lebih pendek darinya merasakan tatapan tajam mengarah ke arahnya, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin dia lakukan? Aron Xiao tidak pernah membayangkan bahwa ketika orang zaman dahulu memiliki status tertentu, bahkan hanya seorang prajurit kecil, mereka dapat menggunakan status mereka untuk melakukan hal-hal yang tidak akan dilakukan oleh siapapun. Status apa yang dimiliki para prajurit ini? Di kamp militer, orang-orang ini berstatus paling rendah. Kasarnya, mereka hanyalah pemalas yang menjalankan tugas, diberi gelar perwira dan tentara, makan makanan kerajaan. Setiap orang berhak untuk menjalani kehidupan yang baik itu orang biasa maupun anggota keluarga, baik itu budak, nyonya, atau putri, di matanya, mereka hanyalah manusia. Mengapa sebagian orang dilahirkan untuk duduk di posisi atas, sementara yang lain dilahirkan untuk berlutut dan diinjak-injak? Siapa yang pantas menginjak-injak siapa? Tidak ada seorang pun yang pantas mendapatkannya. Kamu menyentuh adikku, menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Aron Xiao berkata dengan dingin dan para prajurit terkejut. Bagaimana mungkin seorang budak Kunlun bisa menjadi adik perempuan dari menantu keluarga Qin yang bermartabat? Memang benar Ken Bai meninggalkan status budaknya, namun Meli Wei tetaplah seorang budak Kunlun. Jangankan mereka, bahkan Ken Bai pun kaget. Apakah kalian punya kata-kata terakhir? Prajurit itu terkejut dan berteriak, apakah kamu gila? Para prajurit juga mengetahui sistem dan aturan pengawal, mereka sengaja tidak berinisiatif menyerang Aron Xiao, tapi apa hak Aron Xiao untuk membunuh mereka? Selain itu, membunuh mereka demi budak Kunlun. Ini sangat konyol. Pedang Ken Bai sudah lama haus darah. Begitu Aron Xiao selesai berbicara, pedangnya terhunus. Melihat hal tersebut, prajurit tiba-tiba kehilangan keinginannya akan teori barusan, mereka pasti tidak akan mampu melawan Ken Bai. Untuk saat ini, memohon belas kasihan adalah pilihan terbaik. Namun mereka tidak terima dan masih mengandalkan diri mereka sendiri sebagai anggota tentara, mereka mengingatkan dengan suara gemetar, Aron Xiao. Pengawal bukanlah alat untuk membunuh, kamu harus berpikiran jernih. Kami bukan rakyat biasa, kami makan makanan kerajaan. Kamu tetap harus mengikuti ujian kekaisaran, mengetahui hukum dan melanggar hukum. Jika kamu membiarkan kami pergi, kami bisa sampaikan kata-kata baik untukmu di depan atasan kita nanti. Menggunakan sikap paling pengecut dan mengucapkan kata-kata yang paling tidak berguna, kelompok sampah ini menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Aron Xiao masih bersabar dan mendengarkan ancaman mereka. Lagi pula, tidak mudah untuk hidup sekali, dan kata-kata terakhir harus diselesaikan. Namun, betapa menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Aron Xiao, mereka seharusnya saling mengucapkan selamat tinggal. Aron Xiao terdiam. Prajurit mengira dia telah memahaminya dan berkata dengan bangga, atasan kita yang sebenarnya adalah Perdana Menteri, sebaiknya kamu tidak menyinggung perasaannya. Perdana Menteri, lalu kenapa? Aron Xiao tidak memiliki ekspresi di wajahnya, bunuh. Pupil mata prajurit gemetar karena terkejut. Apa yang dikatakan orang-orang di kota Amura benar. Menantu keluarga Qin pandai menggunakan aturan untuk membunuh orang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa dia akan berani melampaui batas aturan dalam membunuh orang. Kaki mereka gemetar dan mereka ingin melarikan diri, tetapi ternyata tidak ada jalan keluar. Ken Bai terlalu cepat. Pedangnya terlalu cepat. Pedang terserah dibungkus dengan aura pembunuh dan digesek tanpa ampun. Kedua kepala perwira dan prajurit langsung jatuh ke tanah. Bila pedangnya tajam dan kekuatan Ken Bai begitu kuat hingga dia membunuh 2 orang dengan 1 pedang, kepala mereka hilang. Bisa dibayangkan Ken Bai benar-benar marah. Orang tersebut meninggal mendadak dalam keadaan sangat panik dan ekspresi kepalanya tetap jelas seperti sebelumnya. Beberapa gadis kecil begitu ketakutan hingga mereka menangis keras. Darah muncrat ke wajah Aron Xiao. Dia menyentuh darah di wajahnya dan merasa sangat jijik. Di kehidupan selanjutnya, belajarlah menjadi manusia, lalu kamu bisa memberitahuku aturan. Dia menoleh dan menatap Ken Bai dalam-dalam, kali ini kamu melanggar aturan, membunuh orang yang tidak bisa dibunuh. Ken Bai mengangkat pedangnya dan berlutut, biarkan Ken Bai mengaku salah dan membayar dengan nyawaku. Masalah ini tidak ada hubungannya dengan Tuan. Apa kesalahanmu? Kita tidak bisa lagi menjadi mangsa dalam pelarian.
Mulai sekarang, kita akan menjadi pemburu. Aron Xiao tetap tenang, menyalakan api dan melemparkannya ke tumpukan jerami. Api menyebar melalui tumpukan jerami. Kantor pemerintah di An Abyss dilalap api. Karena ini adalah jurang maut. Kalau begitu nyalakan api. Bakar hingga bersih. Aron Xiao mencibir. Dia berbalik dan menatap dalam-dalam pada orang yang terus menonton sejak tadi. Orang itu memiliki ekspresi menghargai di wajahnya. Meskipun Aron Xiao diam dan dingin, dia dapat melihat bahwa Aron Xiao terbakar dengan api dari dalam keluar. Itu cukup untuk menyalakan api di padang rumput. Aron Xiao berkata dengan dingin, apakah kamu mencari aku? Aku di sini untuk merekrut kamu. Pecinta pedang sangat lugas. Meskipun Aron Xiao telah mengabaikannya sebelumnya, dia bukanlah orang yang pelit. Apa syaratnya? Kamu cukup mengatakannya kepadaku. Bagaimana jika aku tidak bersedia? Bersambung.